Eee, bisnis itu adalah cerminan ya, seperti kaca daripada, diri kita sendiri ya. Karena gini, di lapangan, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman ya, saya panggilnya teman-teman aja ya, karena ini teman-teman saya semua ya. Ya. Di lapangan, Mhm. kebanyakan ya, yang saya lihat ya, kalau dia kehidupan sehari-harinya penuh drama, coba lihat cara dia menjalankan bisnisnya, pasti drama. Gampang tuh cara Mmm. ngelihatnya, ya. Jadi kalau misalkan ya, orangnya positif gitu ya, orangnya tuh energinya kalau deket sama dia tuh kayaknya, wah kita semangat gitu ya. Nah, itu bisnisnya juga biasanya tuh lancar ya, pembawaannya tenang, perkataannya itu positif ya. Entar kita lihat dia, kok kayaknya gampang ya dia ya, gitu. Closing-nya kok gampang. Pernah nggak tuh teman-teman, kayaknya ketemu orang yang kayak begini gitu. Dan sebaliknya ya, sebaliknya. Kita juga ngelihat orang ini ya, kayaknya kerja itu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu ya. Kerja perginya nih dari pagi ya sampai malam juga gitu. Tapi kok kenapa closing-annya seret. Pernah nggak sih ngelihat kayak gitu? Mhm. Kalau saya sih sering banget ya gitu. Sampai saya numpang-numpang berdoa, saya juga sampai nanya sama Tuhan, "Ya Tuhan ada masalah apa sih?" Gitu. "Kenapa sih?" Saya juga kesian ya kadang ngelihat yang kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi teman-teman, saya lagi belajar bahwa kadang-kadang itu masalah di bisnis bukan karena sistem yang jelek, apalagi kalau kita di Atomi ya. Ya bisa sih bisnis kita itu nggak jalan karena sistem yang jelek ya. Tapi kalau di Atomi percayalah bukan karena sistem yang jelek, karena sistem Atomi itu adalah, eee terbaik ya teman-teman ya, the best gitu ya. Nah, terus apalagi harga produk ya, kita tahu ya teman-teman ya bahwa, di Atomi itu harga kita, absolute price, absolute quality ya. Kalau yang masih belum mengerti, teman-teman boleh bertanya sama, working upline teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan, eee apa itu absolute price, absolute quality ini ya dari Atomi ya. Tapi karena sikap kita teman-teman yang belum beres, ya. Nah, jadi bisnis ini sebenarnya ya menurut saya ya, ini adalah cermin, kaca Mmm. gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lihat di hasil bisnis kita ini, ya itu adalah pantulan dari siapa kita di dalam, ya. Jadi kita ini di dalamnya nih kita seperti apa sih gitu ya. Mungkin bisa aja sih kita, di depan orang-orang kita kayaknya, wah jagoan neon ya, jagoan gitu ya. Tapi dalam hati kita nih sebenarnya kita tuh orangnya nggak tulus gitu ya. Karena dalam diri kita ini ada energi loh. Saya ini bukan pengikut, getaran-getaran gitu ya. Kan ada tuh katanya ada tuh ya ilmu yang getaran-getaran yang menarik apa dari alam semesta ya, enggak ya. Tapi saya percaya bahwa ada energi yang kita pancarkan ya. Energi positif akan menarik ya segala sesuatu hal yang positif dan sebaliknya. Yang negatif itu bisa merubah hal yang positif itu menjadi negatif. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bisa juga nih kita itu tadinya semangat ya, wes ya kalau ketemu sama Bu Silvi nih ya, pokoknya kalau deket Bu Silvi gue semangat 45 deh tuh yang maju tak gentar gitu ya. Mhm. Begitu jauh sedikit ya dari Bu Silvi ya langsung tuh kayak ini gangguan signal tahu ya, redup 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 redup. Terus teman-teman emang mau buka tenda depan rumahnya Bu Silvi? Biar apa? Biar kita semangat terus? Sayang amat ya. Masakan masa depan kita di Atomi itu tergantung sama seorang Sylvia Sulaiman. Betul ya Bu Silvi? Tolong kasih jempolnya Bu Silvi kalau melihat Bu Silvi. Nah, terima kasih ya Bu Silvi ya. Jadi, jangan ya kalau saya pribadi ya teman-teman ya. Yes, kita perlu upline. Betul ya, aduh bisa dikutuk jadi kodok saya ya sama Joni Kasidia sama upline-upline tercinta saya ya di 313 ya. Betul kita perlu upline. Tapi salah sekali kalau kita 100% menggantungkan kesuksesan kita sama upline. Karena ya Hendrik Hidayat suami saya
kebetulan juga lagi ada Zoom ya, itu pernah dikasih tahu sama John bahwa Ko Hendrik harus bersikap seandainya Ko Hendrik adalah satu-satunya atomian di Indonesia, apa yang akan Ko Hendrik lakukan? Tidak ada siapapun di Indonesia ini yang bisa dimintain tolong ya. Ko Hendrik adalah seorang atomian, kira-kira seperti itu. Dan apa yang harus dikerjakan? Jadi teman-teman, kalau mau duitnya besar dari Atomi ya, tolonglah ya. Mentalnya itu jangan mental kelereng gitu. Tahu kelereng? Gundu ya. Mau hasil besar mentalnya itu batu karang ya. Batunya dipilih yang besar-besar ya. Jangan ya begitu upline ketemu di jalan ya nggak ngelihat nih. Ya, apalagi kalau saya ya teman-teman ya minta maaf ya, saya kan juga kurang-kurang apal ya muka wajahnya teman-teman ya, tolonglah kalau ketemu di SA dipanggil ya. Tapi ini mah kalau orang-orang favor mah saya suka dipanggil-panggil ya Sil ya. Ciwindi, ntar saya tanya ya, dari timnya Bandung ya. Udah pastilah yang manggil-manggil saya kebanyakan Bandung ya gitu. Kalau yang saya nggak kenal pasti Bandung ya. Iya Bandung, saya timnya Bu Silvi gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya lolos aja gitu ya, jangan disimpan dalam hati ya. Aduh, Bu Windy ya, begitu ketemu ya, padahal di Bandung teh udah sebelah-sebelahan, udah saya bagi cireng, udah saya bagi cilok, masa ketemu di SA ya kagak mau negor. Aduh, minta maaf ibu-ibu sekalian ya, saya bukannya nggak ada maksud hati, tapi saya ini manusia biasa ya, saya bisa lupa ya. Apa kan kalau teman-teman gampang yang ngingetin saya gitu ya cuman satu, tapi kan saya mesti ngingetinnya ratusan orang gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, kita mesti punya positif ya. Kalau sama aja halnya kalau saya dulu ketemu sama Meina gitu ya, ketemu sama Jedik gitu ya. Saya juga perlu waktu ya, bertahun-tahun gitu ya sampai mereka hafal bahwa saya ini Windy loh gitu. Caranya gimana? Ya, setiap kali ketemu ada mereka, ya saya salaman lagi. Hai Meina, my name is Windy, Hendrik's wife. Dia manggut ya. Nanti ketemu lagi, saya kenalan lagi terus-terusan aja sampai satu titik ya, saya ketemu sama dia. Hai Windy. Nah, itulah saatnya saya tahu dia udah apa sama saya. Jangan kita pakai baper. Nggak penting banget ya baper sama upline ya buat urusan yang kayak gitu ya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang lebih penting yang buat kita kerjakan, yaitu apa teman-teman? PV ya. Oke, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya mau bagi ya cermin yang pertama nih, teman-teman ya. Oke, waktu saya tinggal berapa menit, berapa menit, berapa menit. Oke, tinggal 18 menit ya. Oke. Masih Nah, lama, Ci, masih lama. ya, saya terbirit-birit ya. 30 menit soalnya ya. Oke, ya. Jadi saya mau berbagi cermin hari ini ya. Oke, nah, cermin yang pertama nih, teman-teman. Cara berpikir ya. Cara berpikir kita itu ini yang menentukan kesuksesan kita ya. Balik lagi kalau Ciwindi yang diundang ke Zoom, berarti ini adalah rumus atau resep saya ya. Kalau bagus bisa diterima silakan diterima, kira-kira nggak bagus udah lah ya, kita ngobrol-ngobrol pagi aja hari ini ya. Oke, karena apa? Buat saya ada dua tipe orang, ada dua tipe manusia nih. Yang pertama, orang yang sibuk cari alasan, ya. Begitu penjualan nggak naik atau nggak closing-closing ya, waduh, alasannya 1001 macam nih, Cong. Ya, itu ya, hemohim ya, PV-nya up terus ya. Itu ya si Bapak AIUEO ya, itu katanya nggak cocok, rasanya nggak enak ya. Ini ya katanya vitamin C-nya apa itu namanya Atomi bungkusnya teh warnanya putih. Lah emang mesti bungkusnya warnanya apa Bu? Warna-warni pelangi atau bagaimana gitu. Pokoknya dia sibuk mencari alasan gitu ya. Atau ntar kadang-kadang juga matahari gitu ya. Terbenamnya jam 6 sore juga alasan tuh buat dia ya. Karena apa ya? Terlalu cepat, dia maunya jam 9 malam gitu ya, supaya waktu dia pekerja itu lebih panjang. Padahal kalau dia tinggalnya di Eropa, di mana waktu terbenamnya matahari jam 9, nanti dia juga punya alasan lagi tuh ya. Jadi dia sibuk cari alasan ya, nggak ke SA ya, nggak ke ODS ya, ada aja alasannya ya, yang jaga anak, jaga cucu, jaga tetangga, ya kan entah siapa lagi dijagain gitu ya. Maksudnya gini loh teman-teman, kita itu kalau udah mau sukses ya, mesti nekat gitu.
nekat gitu ya. Coba ya, ketik dulu ya biar saya tahu nih teman-teman hadir ya, biar saya semangat ya gitu ya. Ketik aja nekat ya. Kita mau sukses itu memang mesti nekat ya. Kalau niat suksesnya besar, tapi nekatnya nggak ada gitu, berarti nggak ada action, itu namanya NATO, no action talk only. Ya, mungkin anak saya Brisya yang umurnya 15 tahun juga bisa ya, ibu-ibu ya, kalau dibilang mau sukses nggak Bris? Mau ya, tapi kagak ngapa-ngapain ya. Heeh, itu dia juga bisa gitu. Jadi harus nekat ya teman-teman ya. Nah, yang kedua yang kedua adalah tipe orang yang sibuk cari jalan, ya. Misalnya nih, mau ODS ya, nggak ada kendaraan, ya. Terus kemudian, eee, anak sakit. Aduh, minta maaf teman-teman, minta maaf ya, minta maaf ya, bukannya saya bilang anak sakit kita tinggal, tidak ya. Tapi barangkali ya, ada caranya. Misalnya "Pak," gitu ya, minimal minta izin sama bapak, sama suami, atau sama kakaknya, atau sama apa. Maksudku itu ada usaha dulu ya. Kalau misalkan sudah betul-betul mentok-tok gitu ya, memang tidak bisa, saya juga seorang ibu, saya paham. Tapi kadang-kadang nih ibu-ibu ya, karena dia males ke one day seminar, begitu anaknya nggak sakit nih, cuman bersin Teh Rosi, bersin, "Haci!" Bersin doang, nggak sakit. "Heci!" Langsung ketik sama upline. "Maaf, saya nggak bisa ODS, anak saya sakit." Tapi mungkin mah nggak ada ya di jaringan sini ya, semuanya mah kagak ada yang pakai alasan ya. Semuanya, baik-baik kalau anak-anak Fiverr mah ya gitu, itu mah di tim saya yang lain ya. Waduh ya, padahal mah ini nggak sakit gitu, bersin doang 1 kali ya, cari alasan gitu ya. Nah, sedangkan ada orang yang memang mungkin anaknya betul-betul sakit, tapi dia tuh cari jalan gitu ya, mau sukses ya, bagaimana caranya? Nah, barangkali ya, aduh, dia panggillah ibunya, "Bu, boleh Bu, nginep sebentar Bu di rumah?" Sebentar aja, cuman dari mungkin dari dia berangkat jam 5 ya, sekitar sampai jam setengah 10, "Bu, Ibu bermalam di sini." Jaga aja, ini teh si Eneng, demamnya udah dikasih obat, udah agak turun, kira-kira gitu ya. Boleh apa enggak, tapi tentunya di sekitar keluarga sudah ada ini ya, sudah ada, apa, perjanjian ya. Terus hemohim misalnya ya, hemohimnya nih, si bapak a, i, u, e, o bilang nggak enak ya, kita juga nggak langsung menyerah ya, "Tuh kan bener, gua bilang juga hemohim nggak enak." Tapi itu dibujuk, bukan memaksa ya, tapi dibujuk ya. Misalkan, "Oh Pak, begini loh Pak, hemohim itu bukannya nggak enak, tapi mungkin karena Bapak baru pertama kali coba hemohim, jadi Bapak kaget rasanya. Pak, boleh Pak, ya, apa ini, dicoba kembali Pak, ya, karena, ini harus perlu Pak, begini 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 begini," gitu loh. Jadi istilah kata itu kita sibuk tuh cari jalan gitu ya. Nah, karena apa nih, orang-orang ini semuanya Bu, nggak mungkin semua orang itu start-nya itu udah ada di levelnya Sharon Rose ya, ada di levelnya Ibu Sylvie gitu ya, levelnya Santi gitu. Itu nggak mungkin gitu ya. Itu pasti semuanya itu dari level yang paling dasar. Nah, tapi apa yang membedakan kita sama mereka-mereka nih, beliau-beliau ini yang udah sukses ya. Nah, 2 ini, kalau kita selalu sibuk cari alasan untuk kegagalan kita, bukannya cari jalan, iya kan? Nah, itulah yang kita hadapi. Kalau buat saya pribadi ya, seumpama nih dagangan lagi sepi ya, masa iya sih ya omset rame-rame terus gitu kan ya. Kalau dia lagi lesu ya, jangan nyalahin Atomy ya, itu sih marketplace ya, banyak tuh hemohim ya, jualan di sana sini saya jadi susah jalan. Aduh kalau saya ya, saya Hendrik itu nggak pernah begitu. Berarti orang saya kurang banyak. Cari lagi yang banyak, ceritain lagi gitu. Jadi jangan sibuk komplain gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita juga lagi males nih ya Bapak Ibu ya, ya saya hargai nih ya, teman-teman yang mungkin lagi dengan kesibukannya tapi masih mau hadir gitu ya hari ini ya. Lagi males nge-Zoom, aduh omset lagi turun gitu ya. Tapi Bapak Ibu masih mau masuk ke Zoom, artinya apa? Bapak Ibu itu lagi melatih otot disiplin Bapak Ibu sekalian ya. Terus kemudian walaupun kayaknya ngomong itu semingguan ini nih nggak ada yang nyangkut gitu, tapi Bapak Ibu tetap komitmen ya, persisten. Bapak Ibu mau bercerita, memutuskan untuk tetap bercerita ya,
tentang atomi itu kepada satu orang. Bapak Ibu percayalah bahwa jalur langit itu ada ya. Tuhan itu pasti kesian sama kita. Tuhan itu pasti akan berbelas kasihan sama umatnya, apapun agama kita. Kalau kita terus berusaha. Ya, masa sih Bapak Ibu batu aja ya, batu kalau ditetesin air setiap hari bolong Bapak Ibu, masa rezeki kita kagak tembus-tembus langit-langit sih kalau kita terus berusaha. Prinsip saya sih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi punyailah mindset yang positif. Mindset negatif itu dibuang-buang aja ya, yang nggak penting tuh dibuang-buang ya. Nah, cermin yang kedua itu adalah sikap. Attitude ya. Attitude itu sangat-sangat penting ya. Karena apa? Bisnis nggak bisa tumbuh lebih besar daripada attitude orangnya. Artinya apa? Kalau sikap kita nih jelek ya, sikap kita itu jelek, percaya deh Bapak Ibu teman-teman sekalian, bisnis kita itu nggak bisa kemana-mana ya. Nah, jadi misalnya nih ya, em, sikap itu tuh bicara tuh tentang kejujuran ya, salah satunya semangat ya, saya ambil pagi ini, attitude itu banyak ya, sikap itu banyak, tapi saya mau bicara tentang semangat. Semangat itu menular ya, kemarin ini ada Crown Master di workshop kita yang bilang gini, kalaupun kita lagi nggak ada semangat, tapi sebagai seorang atomian ya, kita harus tetap pura-pura punya semangat teman-teman. Sikap kita, karena diri kita sendiri ini kita nggak tahu loh ya, maksudnya tubuh kita ini kan nggak tahu ya, kita ini punya semangat atau enggak. Jadi kita tetap harus setiap hari itu membangkitkan semangat kita. Ini kira-kira bisa dipahami nggak ya apa yang saya maksudkan ya. Jadi, karena kalau pada saat kita itu punya semangat ya, kita pada saat kita berbicara sama orang, itu beda. Nah, sekarang kayak gini nih teman-teman. Teman-teman, misalkan, waktu minggu lalu kita di Bandung, ya, yang kita ke Bandung tuh Terosi, yang hari apa sih kita, yang dusun bambu dan segala macam. Iya, Ya, iya. teman-teman tahu nggak bahwa at that moment saya itu lagi punya masalah besar loh. Nampak nggak? Enggak Nggak kelihatan. nampak ya? Nggak Iya, nampak ya? Nggak nampak ya? Ya ini saya ketemu sama leader ya, gitu. Jadi at that moment, jadi saya itu dihantam masalah besar itu mulai dari Senin malam yang Silvi nginep di rumah. Ya, saya punya masalah besar dan itu baru selesai Senin kemarin ini. So can you imagine? Itu adalah momen yang berat loh buat saya. Di saat saya mau rasanya masuk ke dalam gua ya, tapi saya punya tanggung jawab untuk mendampingi tim saya gitu. Untuk saya berbagi semangat kepada teman-teman saya di Bandung. Iya kan? Nah, tapi saya nggak bisa milih loh untuk saya, sedih banget ya. Masalah. Nggak bisa teman-teman ya. Kenapa? Karena saya tahu, kalau saya membagikan aura negatif ke teman-teman yang di Bandung, itu nggak fair. Kenapa? Karena mereka butuh semangat saya. Mereka perlu teladannya ya mungkin ya, bahwa saya mesti pompa semangat. Nah, inilah yang dibutuhkan teman-teman. Gitu loh. Nah, jadi hmm, teman-teman, attitude ini harus dibagikan. So, please teman-teman yang udah di level up, teman-teman ini leader semua ya. Jadi teman-teman jangan berasa gini, belum belum Sharon Rose ya, belum Diamond, belum Sales Master, tapi kan teman-teman punya member gitu loh. Jadi ya mesti tangguh gitu ya teman-teman ya. Jangan punya gitu ya. Jangan punya mental tuh mencela-mencele gitu ya. Kayaknya kesentil dikit ke pojokan ya, kesentil dikit ngambek gitu ya. Nggak bisa teman-teman, karena kenapa? Kita ini karena gini loh, setiap kali teman-teman berhenti untuk urusan pribadi teman-teman, berarti itu teman-teman tuh lagi buang waktu teman-teman sejenak untuk PV-nya teman-teman. Ya, ini kita bicara karena kita lagi berbisnis ya teman-teman ya. Dan kalau itu terus-terusan dilakukan teman-teman, jadi nah kayak ini loh di rumah sakit jantung kita naknut gitu ya, itu jadi nggak stabil gitu loh. Ya, jadi itu tuh nggak stabil teman-teman ya. Oke, nah kan kita mau terus-terusan istilah kata gini loh, jangan kasih kesempatan jaringan kita itu ada naik turunnya gitu ya. Kita boleh naik turun teman-teman, ya, tapi jaringan kita nggak.
ya, jaringan kita enggak ya. Justru tugas kita sebagai leader terus megangin supaya detak jantung jaringan kita itu stabil. Oke, teman-teman? Ya. Nah, jadi punya attitude yang baik ya. Nah, cermin yang ketiga, yang terakhir nih teman-teman ya, itu adalah hati. Nah, teman-teman, bagaimana teman-teman menjalankan bisnis ini? Hatinya teman-teman itu bagaimana? Kalau teman-teman menjalankan bisnis ini karena tekanan ya, eh tapi siapa juga sih yang menekan ya? Masa Sylvie menekan ya? Masa pakai pistol di kepala, ayo terosi, gagal door. Enggak kan? Ya. Jadi jangan takut gagal gitu ya. Jadi mulai aja dulu gitu. Ya. Termotivasi aja dulu. Kenapa? Karena ya, kita jangan bergerak, jangan gini loh, jangan tunggu motivasi juga baru bergerak ya. Tapi bergerak aja dulu, kita pasti akan termotivasi. Gitu kan ya. Kayak saya teman-teman ya, walaupun kemarin itu saya minggu lalu itu saya kayaknya lagi terpuruk ya gitu karena masalah ya, masalahnya juga masalah jaringan gitu kan ya. Nah, tetapi saya melihat juga nih, saya berada di lingkungan orang-orang positif ya, di tim favor gitu ya. Ya, itu pun terbawa. Jadi kita tuh saling bersinergi, energi kita itu saling bertukar gitu kan ya. Jadi ya saya juga beruntung gitu loh ya. Ada di Bandung minggu lalu. Jadi setidak-tidaknya berapa hari itu saya juga dikuatin nih sama energinya teman-teman gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bekerja dengan hati, kita mengerjakan Atomi itu bukan karena kita takut gagal, tapi karena kita mencintai pekerjaan ini, karena kita menyukai berbagi kebaikan produk Atomi, ya. Karena kita mau orang lain juga mendapatkan keuntungan dari bisnis Atomi ini, teman-teman ya. Jadi pada saat kita berceritalah tentang produk, pada saat kita bercerita tentang apa? Manfaat bisnisnya gitu ya. Hati kita ini akan penuh dengan ucapan syukur, teman-teman. Dan pada saat hati yang penuh ucapan syukur ini bercerita, ya, teman-teman percaya nggak? Yang ada di hati akan meluap keluar, teman-teman. Dan orang di seberang sana akan bisa merasakan. Percaya nggak, Terosi? Percaya, Ci. Percaya banget. Iya kan? Tuh ya. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang mau ngadalin kita nih, gitu ya. Hmm. Itu kalau saya sih berasa soalnya ya. Cara dia bicara, cara matanya, kata-katanya gitu ya. Aku tuh berasa banget gitu. Dan saya selalu bilang gitu ya, teman-teman ya, aku itu paling males kalau dimanfaatin orang. Saya paling males kalau Hmm. dimanfaatin orang. So, pada saat saya menjalankan Atomi, saya juga paling males manfaatin orang. Jadi, saya menjalankan Atomi ini apa adanya gitu. Supaya apa? Sampai kapanpun saya kalau ketemu, ya kan, muka saya ini masih, kenapa? Semua happy kan? Semua seneng kan? Gitu loh. Gitu ya. Jadi karena memang Atominya nggak salah sih, gitu loh. Atominya tuh nggak salah ya. Nah, jadi yuk kita ini memang bisnis dunia ya. Maksudnya ya kita duitnya kan dapatnya dari dunia. Tapi yuk kita juga mau menabur dengan pakai hati kita, teman-teman, ya. Karena ya saya percaya ya kalau Atomi ini juga kita lagi nabung pahala ya. Betul nggak sih? Ya, kita nabung pahala juga nih gitu ya. Kita bisa bantu orang. Mungkin ada orang yang kesusahan ya, dia lagi ada penyakit. Ada juga orang yang kayak saya ya, teman-teman ya dulu yang aduh keuangannya tuh morat-marit ya teman-teman ya. Dan sekarang udah sangat-sangat terbantu nih sama bisnis Atomi gitu loh. So, kita juga bisa berbagi kebaikan ya. Dan semoga teman-teman tetap semangat ya untuk menjalankan bisnis Atomi ini. Nah, so teman-teman, nah jadi saya ingatkan bahwa bisnis Atomi ini adalah cerminan ya, cermin dari diri kita ya. Jadi yang pertama itu adalah coba teman-teman cek lagi mindset-nya ya, kemudian attitude ya, sikap kita, dan kemudian yang ketiga itu adalah hati. Yuk, kalau kita mau hasilnya berubah gitu ya, teman-teman ya. Mungkin yang udah baik mau lebih baik lagi gitu ya. Yang kurang baik mau jadi lebih baik gitu ya. Yuk kita mau sama-sama introspeksi ketiga poin ini hari ini kira-kira
masih ada nggak sih yang perlu di-upgrade gitu ya? Mungkin selama ini ada yang, "Oh, iya iya bener ya, aku kayaknya di sini nih ya, saya, masih suka curigaan ya sama upline." Disuruh nambah pakai produk ya, katanya upline mau PV ya, eits itu termasuk, ya, itu termasuk mindset yang salah ya teman-teman ya. Percayalah teman-teman ya, kalau selama-lamanya teman-teman curiga sama upline teman-teman, teman-teman tidak akan pernah maju di Atomy. Karena setiap langkah teman-teman bukan mikirin diri sendiri, tapi teman-teman mikirin orang lain. Saya dari menjalankan saya orangnya kritis ya teman-teman ya, saya orangnya kritis, tapi semenjak saya menjalankan bisnis Atomy, sejak saya setuju berjuang bersama Hendrik di Atomy teman-teman, ya sekritis-kritisnya saya nggak pernah mikirin PV-nya Jony Kasidi. Saya nggak pernah mikirin PV-nya Melvin, siapapun itu di atas saya, sabodo amat. Setiap kali saya dikasih tahu suruh coba produk ini, produk itu gitu ya, saya selalu menerimanya itu dengan sikap yang positif ya. Saya selalu terima itu dengan mindset yang positif. Saya selalu berpikir begini, "Oh iya bener ya, kalau saya dikasih tahu suruh coba produk ini ya kan, oh berarti, oh saya selalu terima kasih loh, oh terima kasih ya disuruh coba pembalut. Oh terima kasih ya disuruh coba inner collagen." Waktu itu Nettie ya, istrinya John ya yang suka ngobrol sama saya. Ngobrol sama saya nggak pernah berpikir bahwa mereka mau PV gitu kan, dan justru itu semua produk-produk baru itu saya ambil, saya serap, saya review, dan akhirnya wow, ya, saya, dengan inner collagen ya itu kayak bestie banget ya saya sekarang ya, bestie bestie bestie, forever 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 ya. Dan mungkin ya dari sejak itu sampai sekarang inner collagen yang saya minum itu udah gratisan banget ya sama bunga-bunganya gitu loh. Jadi percayalah kalau apapun itu kita kerjakan dengan positif ya, itu akan kembali dengan positif. Oke, teman-teman? Segitu aja dari saya, pas 30 menit Wow, ya. iya benar. Makasih banyak, Bu Windy yang sudah memberikan, apa, mengingatkan kita tentang diri kita sendiri. Emang benar sih, sekarang jadi ngaca juga ya. Tadi, teman-teman cek mindset kita, attitude, sama hati kita. Ya, makasih Ci Windy. Makasih teman-teman, kalau Sharing-nya, ada kita berdoa bersama dulu ya. Seperti biasa di akhir MB9, kita berdoa, "Ya Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas, setiap langkah dan kebersamaan, yang Allah, anugerahi kepada kami. Berikan kepada tim kami hati yang ikhlas, pikiran yang jernih, semangat yang tidak pernah padam. Satukan kami dalam tujuan yang baik, kuatkan kami menghadapi setiap ujian, dan bimbing kami agar selalu jujur, kompak, dan saling mendukung. Tidak ada pikiran negatif di antara kami. Jadikan usaha kami membawa manfaat, keberkahan, kesuksesan bersama." Ya, amin amin. amin. Sukses Iya ya teman-teman semuanya buat hari ini. iya, Kalau ada salah-salah kata mohon sama-sama. Ya, dimaafkan. Iya, makasih terima Ci kasih Windy, Ci makasih Windy. Kak Dede, terima Ya, kasih Kak Raffi, selamat makasih pagi Kak buat Raffi. semua. Makasih Ci Windy. Makasih.